Sahabat Batra, kali ini saya melakukan rekaman di luar dan saya akan pertahankan suara ini dengan latar yang apa adanya. Mudah-mudahan hasil suara saya jelas. Nah, kali ini saya akan berbagi sebuah pemikiran yang mungkin saja akan mendapatkan pemahaman yang berbeda. Maka dari itu saya ingin sahabat-sahabat semuanya memikirkan bersama tentang peradaban baru. Jadi yang ingin saya suguhkan kepada sahabat-sahabat semua adalah peradaban baru. Kita akan mulai dari sini. Baik, akhir-akhir ini kita mendapatkan berita bahwasannya ada bentrokan pemikiran tentang adanya agama dari impor yang dianggap masuk ke Indonesia. Kemudian ada gerakan bangkitnya budaya lokal atau budaya Nusantara atau bahkan kemudian agama Nusantara. Nah, kalau masing-masing mempertahankan egonya untuk menyebarkan ideologi masing-masing, baik itu adalah ideologi agama yang selama ini ada, kemudian dibenturkan dengan ideologi agama lokal, maka bagi saya dua-duanya ini adalah ego dan kita tidak akan menemukan titik temu. Nah, tentu saja saya sangat menghormati kepada para sesepuh yang mempelopori bangkitnya budaya lokal atau bangkitnya agama lokal. Tetapi di titik ini saya kurang setuju dengan bangkitnya agama lokal. Karena apa yang kita maksud dengan agama lokal? Agama lokal yang dari mana? Kalau kemudian ada agama yang dari Jawa, maka bagaimana yang dari Sumatera, bagaimana yang dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Irian gitu. Bagaimana dengan mereka? Kenapa kok yang diagung-agungkan hanya bangkitnya budaya yang berasal dari Jawa? Nah, lalu bagaimana supaya ada ciri Nusantaranya yang merupakan sintesa dari semua hal yang sekarang sudah ada di Nusantara? Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Kemudian, kalau kita menggunakan pemikiran atau terminologi budaya, kembali lagi budaya yang mana? Kalau kita akan mempertahankan budaya, jadi saya akan mulai pelan-pelan supaya tidak banyak yang salah paham, walaupun saya sadar akan banyak salah paham dan akan terjadi perbincangan yang semakin mendalam nanti, but it's okay, jadi supaya kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang maju untuk peradaban kita. Oke, ada yang bilang bahwa kita harus mempertahankan budaya kita atau membangkitkan budaya kita supaya kita tidak kalah dengan budaya-budaya dari luar. Baik, poinnya adalah kalau kita mempertahankan budaya kita yang notabene itu adalah hasil dari ratusan tahun yang lalu, misal ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun dipercaya sudah ada di Indonesia. Nah, lalu kalau kita mempertahankan itu, maka kita maju nggak? Kalau kemudian budaya dari cara berpakaian, dari rumah dan segala macam, kita masih mempertahankan budaya yang ratusan tahun yang lalu, di zaman sekarang atau bahkan kemudian 100 tahun ke depan, itu kategorinya kita maju nggak? Karena hanya mempertahankan apapun yang ada. Nah, kalau pemikiran kita adalah melestarikan, coba kita pikirkan baik-baik. Saya tidak setuju dengan definisi di KBBI, melestarikan itu sama dengan mempertahankan. Bagi saya melestarikan tidak sama dengan mempertahankan. Karena kalau kita melestarikan, kita akan melahirkan budaya-budaya yang baru dan tidak melupakan budaya-budaya yang lama. Budaya lama tidak kita hilangkan. Kita tetap mengenangnya, mempelajarinya, menghargainya, bahwa kita pernah punya budaya-budaya yang tinggi itu.
Tetapi kalau itu kita pertahankan, tidak kita kembangkan, tidak kita lestarikan, kita tidak akan pernah melahirkan inovasi-inovasi baru untuk sebuah peradaban yang baru. Jadi peradaban kita, kalau kita mempertahankan sesuatu yang sudah lama, peradaban kita akan sama saja. Kita akan berada dalam peradaban yang umurnya ratusan tahun ke belakang, hanya kita bawa di saat ini. Bahkan kalau kemudian kita pertahankan juga, 100 tahun ke depan kita akan membawa sebuah peradaban yang sama. Dan kita nggak akan maju, peradaban nggak akan lahir. Nah, memang ini agak sedikit sulit karena selama ini memang kampanye yang kita dengar adalah membangkitkan ajaran lokal atau membangkitkan budaya lokal. Pertanyaan saya kembali lagi, ajaran lokal yang mana? Budaya lokal yang mana? Apakah ajaran lokal dari satu daerah bisa diterima di semua daerah di Indonesia? Apakah budaya lokal di satu daerah bisa diterima di semua daerah di Indonesia? Kalau memang tidak, maka masing-masing daerah akan punya budayanya sendiri, akan punya ajarannya sendiri. Tapi mana yang akan kita pakai sebagai universalitas pemikiran sehingga bisa diterapkan di dalam kebinekaan kita, di dalam keragaman. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini beragam ya, beragam itu kita menerima perbedaan, karena memang macamnya banyak. Oke, jadi yang akan kita lahirkan yang mana? Sekali lagi, saya sangat menghargai kepada para sesepuh yang membangkitkan budaya lokal, itu sangat bagus sekali. Yang membangkitkan ajaran lokal itu sangat bagus sekali. Tapi bagi saya sekali lagi, yuk yang kita pikirkan adalah apakah di dalam membangkitkan entah itu budaya lokal, ajaran lokal, kita masih membawa nama satu daerah tertentu sehingga itu tidak diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Kalau kemudian kita tetap mempertahankan itu, ada egoisme lokal, egoisme budaya, atau egoisme ajaran yang kemudian disandingkan dengan egoisme ajaran yang kita anggap itu adalah ajaran impor, maka akan ada dua ego yang bertemu dan ini akan bentrok. Ini akan terus berlawanan dan ini akan terus bersinggungan. Bahkan kalau kemudian egonya masing-masing menjadi besar, apa yang dianggap sebagai ajaran lokal dan apa yang dianggap sebagai ajaran impor akan terjadi bentrokan yang sangat besar, perselisihan yang besar. Nah, bagaimana kalau kita sekarang bicara tentang kita sebagai warga bumi di Indonesia? Kita warga bumi, kita tinggal di bumi yang sama, kita tinggal di tanah yang sama, kita tinggal di daerah dengan udara yang sama. Kita sebagai warga bumi yang mendiami Indonesia. Nah, kalau kita warga bumi yang mendiami Indonesia, seharusnya kita tidak membawa egoisme budaya setempat, egoisme budaya dari suku tertentu, egoisme budaya dari ajaran-ajaran lokal tertentu. Memang ini pembicaranya akan panjang karena bentuknya seperti apa, peradaban baru itu nanti lahir seperti apa, dengan nama apa. Nah, tentu saja apa yang terlintas di dalam benak saya adalah sintesa dari agama yang sudah ada, impor tentu saja, dan agama lokal yang ada, budaya lokal yang ada, akan membentuk sebuah akulturasi. Ini sintesa. Dan lahirnya sebagai apa, itu masih panjang tentu saja. Perjalanan kita masih panjang, tetapi paling tidak kita sudah memulai dengan tidak membawa egoisme suku. Baik itu nama, ajaran lokal, budaya lokal, dan kita pikirkan, kita mempertahankan budaya atau kita melestarikan untuk melahirkan budaya-budaya baru, untuk peradaban-peradaban baru di Indonesia. Kalau kita mempertahankan budaya-budaya kita dan tidak melahirkan budaya baru, itu sama saja kita menggunakan budaya yang umurnya ratusan tahun yang lalu kita pakai di zaman saat ini. Kemudian kalau itu kita pertahankan juga, tahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun ke depan, kita tetap menggunakan budaya yang umurnya ratusan tahun yang lalu. Sekali lagi jangan salah paham,
kita tidak menghilangkan budaya itu, kita tetap menghargainya, kita tetap mempelajarinya bahwa kita pernah punya peradaban yang tinggi. Tetapi untuk peradaban jauh ke depan, kita masih harus pikirkan peradaban itu seperti apa dan bentuk sintesanya seperti apa, sehingga kita tidak membawa egoisme yang berasal dari lokal daerah di Indonesia. Mari kita pikirkan bersama agar kita mempunyai peradaban baru yang lebih maju. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.